Oke, wow. Halo Kak. Ntar dulu gue siap-siap dulu, gue grogi guys. Masa Aduh. grogi? Seorang Chris mau grogi, Aduh, gak mungkin sekali. Bisa dong. Emang lo gak pernah grogi? Grogi sih Grogi Kak, sih ya. kayaknya tiap orang pasti ada groginya masing-masing. Tapi Bener, ada bener. stage-nya masing-masing juga. Iya. Gitu, Mas. Sebelum melangkah lebih jauh ya kan, biar kita makin kenal. Boleh. Kenalin dong siapa nih? Perkenalkan guys, nama aku Abraham Ewaldo. Aku dari, kok mau ngomong ini ya? Aku dari dari UPH Angkatan 2017 peminatan PAPM Music. Music. Yes. Kamu dulu majornya apa sih? Aku majornya vokal tapi aku ngambilnya ke PAPM. Ngambilnya PAPM. Ya. Oh, ini sebenarnya di balik kamera nih teman-teman. Kita hari ini ada di Vistok ya by the way, aku Chris Mo. Di balik kamera nih, di balik yang kalian lagi tonton sekarang itu ada anak-anak PAPM juga. Boleh tepuk tangan dulu dong. 1000 orang. 1000 orang wes. wes. Jadi hari ini gue grogi banget guys karena ya ngerti lah ya kalian melihat siapa yang ada di kamera. Ampun, enggak juga lah Kak. Enggak juga ya. Tapi let's talk about that moment, B. Itu seru banget ya. Maksudnya waktu kamu nyanyi, nih kita semua tahu ya, video yang viral Goodness of God, diiringin dengan choir, terus baju kamu yang udah kayak jubah pastor gitu kan ya, keren banget gitu loh. What do you feel about that waktu pas Sebenarnya lagi untuk ngalamin untuk itu? ngomongin penampilan aku yang kemarin gak bisa langsung ngomongin itu sih karena Oke. journey untuk ke situnya cukup panjang. Panjang. Cukup panjang karena jujur ini kan acara The Voice All Star. Jadi yang diundang tuh alumni-alumni dari acara tersebut, dari yang kids tahun 2016 pernah ikutan juga. Wow. Terus ada yang dewasa tahun 2016 juga. Jadi bener-bener yang udah sampai babak semifinal, yang udah sampai berapa besar yang gak juara masuk 4 besar, diundang lagi semua gitu. Wow, di battle lagi dalam satu Iya di All battle Star lagi, ini. di battle laginya dan dari awal lagi kita harus blind audition yang bangku muter lagi gitu. Oke, wow. Jadi it's like repeating the same feelings gitu loh. Kayak kita experience-nya ngulang lagi, cuman kita sekarang tahu ini lawannya lebih wow semua karena udah banyak yang ada yang followersnya udah 300.000, ada yang followersnya udah verified, udah segala macam gitu sih Kak. Terus aku kalau boleh jujur waktu itu di invite lagi sama The Voice setelah aku ngumpulin skripsi. Pas banget setelah aku ngumpulin tugas akhir aku waktu itu aku sama Debra sama Jacqueline ke kampus. Udah nih abis ngumpulin foto terus pulang, di jalan pulang tiba-tiba ditelepon. Ini Abraham gitu. Terus aku kayak iya ini aku biasanya jarang ngangkat telepon dari orang yang gak aku kenal. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku pengen ngangkat gitu. Pengen ngangkat. Terus pas aku angkat ternyata mereka dari kru dari The Voice All Star. Mereka lagi ngehubungin alumni-alumni yang menurut mereka ada potensinya untuk ikut lagi. Oke, alumni The Voice ya. Iya, dan akhirnya aku diundang lagi gitu. Waktu itu kamu ikutnya yang Aku waktu itu young ikut, adult. aku tuh ikut tahun 2018. Itu waktu itu syutingnya kayaknya aku masih baru mau naik tahun kedua kuliah deh. Baru mulai, itu berarti lagi belum skripsi ya? Belum lagi, masih jauh banget dari skripsi dan lain-lain. berarti lagi juri junior ya? Iya masih ya mau naik tahun kedua lah pokoknya Oke. gitu. Terus akhirnya aku bilang aku pikir-pikir dulu ya karena waktu itu ada hal lain yang ditawarin juga ke aku dari salah satu talent show yang lagi berjalan juga gitu. Oke. Terus aku mikir di rumah kira-kira aku ngambil yang mana karena jujur sebenarnya aku cukup give up gitu loh sebenarnya awalnya di industri musik karena aku mikir kok kerjaan yang datang ke aku kerjaan kantoran semua gitu. Maksudnya it's not me gitu, it's not really me. Aku sampai nanya ke Tuhan, Tuhan kenapa ya kerjaan yang datang ke aku kerjaan di kantor semua gitu. Aku sempet kayak apa emang harus give up di music industry atau gimana gitu. Sempet aku nanya ke teman-teman aku yang aku curhatin tau lah kayaknya aku bakal berhenti dari musik nyanyi aja deh. Aku sempet kayak gitu. Terus tiba-tiba ada tawaran ini aku sempet terbesit kayak oke, ini last time aja deh. Kali terakhir aku ikut begini-begini gitu. Gak bakal, kayaknya abis ini gak akan. Begini-begini tuh maksudnya ajang kompetisi ya? ya. Maksudnya kayaknya abis ini aku bakal fokus karir. Ya udah kalau misalnya emang tawarannya di kerja kantoran, ya udah gitu. Iya, be good at it juga. Be good at it juga gitu. Cuman ternyata tawaran itu datangnya di kompetisi. Cuman tiba-tiba kayak Tuhan tuh ngegerakin something inside of me gitu. Kayak
Bukan, itu tuh cuman Tuhan kayak ngasih lihat sebenarnya kamu bisa kerja kantoran tapi jatah kamu tuh yang ini gitu. Oke. Akhirnya aku blind audition karena waktu blind audition lagi lawannya tuh gila-gila banget, keren-keren banget. Aku sempet aduh masuk gak ya, karena keren-keren banget semua. Itu kan ya semifinalis yang udah lolos sampai jauh. Sementara di 2018 aku tuh berhenti di awal-awal waktu itu. Oke. Tiba-tiba waktu blind audition baru berapa detik aku nyanyi, jurinya udah balik gitu. Wow. Baru kayak, aku nyanyi Easy On Me. Oke, Easy. Baru Go kayak, itu ya. Iya, aku baru There Ain't No Gold udah balik. Wow. So kayak Tuhan Yesus kayak kaget itu, seriusan gitu. Akhirnya dapat 4 chair semua juri balik gitu. Wow. Iya, that's kind of feelings yang apa ya? Overwhelm sih, lebih ke overwhelm kayak. Namun Tuhan terima kasih. Akhirnya aku ke babak selanjutnya, lolos lagi. Itu sebenarnya aku keluar di babak yang selanjutnya keluar. Cuman di The Voice itu ada namanya sistem steal. Aku di steal sama Titi DJ. Akhirnya aku masuk ke tim Titi DJ. Terus aku di live round yang kemarin Goodness of God. Proses untuk lagu Goodness of God itu sendiri sebenarnya cukup panjang karena aku udah bilang sama diri sendiri waktu aku ditawarin The Voice, aku kalau sampai lolos jauh gitu, aku kayaknya pengen bawain lagu Goodness of God deh, aku bilang gitu. Karena nggak tahu ya lagu ini tuh selain liriknya bagus banget, menurut aku relate sama semua orang sih karena sometimes di hidup kita tuh ada masalah yang terjadi, masalah apapun gitu. Tiba-tiba kamu jadi nyalahin Tuhan gitu, tanpa kamu ngelihat ke belakang, kebaikan Tuhan tuh udah banyak banget yang ngegiring kamu sampai sekarang. Itu sih yang aku pengen tekenin, karena aku dulu sempat kayak, ih Tuhan jahat banget sih sama hidup gua, sempat kayak gitu-gitu. Terus ternyata enggak guys, Tuhan tuh baik banget gitu. Di hidup, bukan di hidup aku doang, di hidup semua orang gitu. Jadi aku bilang ke Mami Titi kayak, Mami aku mau bawain lagu ini boleh nggak gitu. Terus dia nanya ini lagunya kayak gimana ya, aku dengerin dulu, akhirnya kita discuss. Terus dia bilang oh lagunya bagus kok, aku approve tapi tunggu dari pihak televisinya ya gitu. Dan ternyata setelah digodok-godok tuh sama orang TV diperbolehkan gitu. Wow, karena itu emang pada saat kamu lagi coaching ya berarti sama coaching. Apa sih bilangnya? Iya coaching ya? sama. Aku nggak tahu nih guys, nih orang udik dari Karawaci ya. Tapi pas lagi coaching sama Teh Titi, panggilnya apa sih? Mami Titi. Apa yang dia lontarkan sih pada saat kamu bilang mau bawain lagu itu? Karena basically pertanyaannya apa yang kamu mau sampaikan ke audiens gitu ya dengan kamu milih lagu itu? Gitu. Dia sempat nanya beberapa kali sih, bahkan di stage juga kan Kak Robi Purba nanya kayak kenapa kamu milih lagu ini gitu. Ya balik lagi aku mau bilang karena aku sering dapat curhatan dari beberapa temenku yang bilang kayak kok Tuhan gini banget sih sama hidup gua gitu-gitu. Terus aku tuh sebenarnya lewat lagu ini mau nekenin Tuhan tuh baik. Mau agama kamu apapun, Tuhan tuh baik sama hidup kamu gitu. Kayak kamu jangan lihat negatifnya aja, coba kamu lihat sisi positifnya yang Tuhan udah lakuin di hidup kamu. Lebih ke situ sih. Jadi aku bilang ke Mami Titi, aku punya misi tersendiri Mami, aku bilang gitu. Kayak aku pengen nyebarin hal baik dan aku bisa memberkati banyak orang juga lewat lagu ini. Jadi aku kompetisi gak cuma untuk ngejar juaranya doang, tapi aku bisa menjuarakan jiwa-jiwa juga gitu loh. Wow. Lebih ke situ. Menjuarakan jiwa-jiwa ya guys, luar biasa. Ini tapi berarti ada trigger momennya gak sih sebelum kamu pilih lagu itu? Ya gak? Berarti kan kamu ada kayak semacam kerinduan gitu loh, ada semacam kayak apa ya, bukan kerinduan kayak kenapa sih kok Abe pengen banget jadi berkat buat banyak orang di platform yang segede The Voice gitu. Apa sih kira-kira triggernya gitu loh, kamu ingat gak sih? Kebaikan Tuhan apa sih yang pernah kamu lakukan? Trigger poinnya paling besar waktu pandemi sih. Waktu pandemi tuh ya tahulah semua, maksudnya semua orang di dunia ngalamin masalah yang sama. Dan semuanya sama gitu kalau ditarik garis. Sakit, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Aku sempat mikir waktu kemarin ini kuliah karena papa aku sempat berhenti kerja. Karena dia sakit, kena COVID yang waktu Delta. Oh iya. Terus di situ aku udah
ini kayak udah parah gitu. Karena yang nelpon aku udah bukan papaku lagi. Oke. Aku sempat mikir apa mundur aja ya gitu. Apa mundur aja ya. Terus mamaku bilang tanya Tuhan aja, berdoain gitu. Nah akhirnya aku kita udah siapin semua. Tapi lagu ini tuh selalu keputer, Goodness of God ini. Kayak padahal itu kita lagi terpuruk tapi kita tetap harus mikirin hal baik yang Tuhan kasih ke kita. Susah sebenarnya. Tapi waktu itu oke mah kita tetap harus bersyukur, harus mengucap syukur, oke. Selang 2 minggu abis yang ditelepon kantor mau ke Padang atau enggak, kita disuruh ke Padang gitu. Oke. Tiba-tiba nelpon dokter, udah lepas selang. Papa dinyatakan sembuh. Wow. Itu aku sama kayak haleluya. Rasanya mau berarti beneran harus skripsi mah. Oke, langsung skripsi. Harus selesai gitu ya. Itu pertama di situ. Yang kedua adalah setelah papa sembuh kan nggak bisa langsung naik kapal. Nggak bisa langsung kerja, berarti pemasukan nggak ada. Sementara untuk skripsi aku harus ada beberapa biaya pokoknya yang dikeluarin gitu. Sempet lagi terbesit, apa mundur aja lagi ya. gitu kayak soalnya nggak mungkin bisa sidang nih kalau belum kelar nih. Tiba-tiba out of nowhere Tuhan kasih berkat jeder gitu nih buat bayar. Lagu itu keputar lagi kebaikan Tuhan gitu. Emang keluarga aku kayaknya bukan keluarga aku doang sih, aku yakin semua keluarga sih diajarin untuk selalu mengandalkan Tuhan sih. Karena Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Lebih ke situ sih. Jadi aku mau nyanyiin, kayak aku mau mempersembahkan apa yang Tuhan udah kasih ke aku balikin lagi sama Tuhan. Lebih ke situ juga sih. Wow. Jadi tapi akhirnya skripsinya bisa selesai akhirnya lulus guys. Udah alumni. Gitu. Wow, tapi berarti bener ya kayak lagu yang kamu pilih itu personal banget buat kamu karena ada 2 kejadian yang tadi ya. Terus sekarang papa gimana, sehat ya? Papa sehat, puji Tuhan udah kerja juga. Udah Mama di kapal gimana? juga. Ya? Mama gimana? Mama sehat-sehat, puji Tuhan juga, semua sehat. Abe sehat gak nih? Nggak lihat. Sesehat apakah diriku ini guys? Tapi ngomongin kesehatan nih ya kan. Kamu kan terlihatnya sangat sehat sekali ya kan. Sangat happy gitu ya. Waktu kuliah gimana sih? Kamu sesehat dan se-happy sekarang gak? Mungkin untuk fisik cukup sehat, tapi untuk mental. Mentalnya enggak ya? Sehat juga kok, maksudnya. Sehat juga, oke. Apa ya, aku bersyukur selama kuliah aku ada di lingkungan, karena aku bisa milih teman yang menurut aku kira-kira positif nggak buat aku gitu vibes-nya. Jadi kamu ada kemampuan untuk bisa memilih orang gitu ya? Iya, mungkin ya, lebih ke ya. situ. Ya kalau misalnya orangnya agak trouble juga tetap aku deketin kalau dia menguntungkan. Iya benar. PAPM tetap harus bisnis dong. Iya benar. Iya. Gitu. Iya tapi berarti PAPM tuh penjurusan kamu kan? Iya. Peminatan ya. Peminatan aku. PAPM tuh buat yang nggak tahu nih teman-teman, Performing Art and Production Management. Jadi ini buat teman-teman yang memang pengen suka musik tapi berbisnis, ya inilah tempatnya gitu kan. Kalian mungkin gak bisa main musik-musik banget tapi kalian ada otak bisnisnya gitu. Nah ini, Abe. Gak boleh ya? Oke ya udah. Oke baiklah, siap. Iya benar juga. Gue lagi minum sampai kesedek. Coba tolong. Gue lagi minum sampai kesedek. Jadi nanti kita akan klarifikasi di episode berikutnya aja lah ya. PAPM itu seperti apa ya. Soalnya, iya benar-benar ini di-cut aja. Aslinya enggak guys, tenang aja. Ini anak-anak PAPM soalnya sensitif banget kalau ngomongin ini ya. Bener-bener ya. Waduh. Ini nanti kalian mesti nonton ya episode yang PAPM bareng sama Abe dan teman-teman yang lain juga. Nah tapi Be, waktu lu kuliah nih kan lu sempat mention sempat nggak healthy mentalnya gitu kan. It's a joke. It's a joke. Tapi maksudnya gini, yang mau gue tanya nih ya, waktu lu kan lu kuliah udah 5 tahun yang lalu ya, 4 tahun ya, 4 tahun nah. You masih kayak lu pasti lihat dong, gila Abe yang 4 tahun lalu tuh beda banget sama Abe yang sekarang. Ingat gak lu perbedaannya apa? Mungkin perbedaannya waktu dari pertama kali masuk kuliah. Perbedaannya adalah sekarang aku ngerti caranya ngebawa
musik ke industri. Karena aku di PAPM diajarin marketing, manajemen dan lain-lain. Jadi di saat ada apa ya? Kalau misalnya di TV kan biasanya ada kontrak dan lain-lain gitu. Aku nggak asal tanda tangan dan lain-lain. Aku benar-benar perhatiin gitu. Itu lebih ke situ juga sih. Misalnya ada tawaran kerja, ada MOU riders, aku ngerti. Gitu. Jadi aku nggak perlu kayak searching ini apaan sih gitu. Terus kamu juga nggak masih raidersnya yang aneh-aneh juga gitu? Enggak kan? dong. Enggak ya? Enggak dong. Cuman cukup botol Equil 1 gitu, enggak juga ya? Nestle aja. Nestle aja. Nggak boleh ini ya, nggak boleh bener. Soalnya brand kita nggak di sponsor sama brand-brand ini. Ini. Kristalin sih, aku biasanya kristalin gitu banget. Ya, Pak. Ini banyak kontroversi ya di video ini ya, luar biasa ya. Tapi waktu kamu ini waktu ini deh pas lo kuliah, kan pasti kan gak cuman kuliah doang ya kan. Kita sempat ketemu di Lighthouse Singers waktu masih sama-sama kuliah ya kan. Sekarang kita udah lulus, gue udah jadi staff, lo udah jadi profesional gitu kan. Waduh, amin. Ya kan, amin. Nah pas lagi kuliah, gue lihat kayaknya kehidupan lo fun juga, kebayang gak sih kayak lo kuliah tapi lo juga aktif di UKM gitu kan. Iya sih, aku jujur dapat banyak banget pengalaman lebih dari aku ngikutin kegiatan-kegiatan di UPH di luar UPH Music ya. Kayak Lighthouse Singers, terus aku waktu itu diajak untuk nyanyi di beberapa event kayak apa sih? Elevate kan aku bareng sama Lighthouse. Terus acara yang ini loh Miss kayak Ambassador of UPH. Aku nyanyi di Ambassador gitu. Kayak pokoknya seneng sih karena dapat banyak kesempatan untuk ngisi acara juga di acara selain acara musik ya pastinya gitu. Wow, berarti in a way you build up your confidence juga gak sih selama kuliah? Banget. Dari acara-acara tersebut. Jadi sebenarnya UKM penting juga ya? Penting lah. Penting maksudnya kayak kalau misalnya aku nggak ikut UKM kayaknya temenku itu aja gitu. Ini kalau misalnya aku ke UPH, ke gedung ini aku tahu ini anak lain. Aku ke gedung ini tahu anak ini gitu sih. Wow. Lebih gitu. Jadi ngejalin jaringan juga kan istilahnya. Jadi kamu close dong dengan banyak orang pada saat kamu kuliah? Puji Tuhan, iya sih. Cukup deket sama banyak. Sekarang berarti nggak lagi deket sama siapa-siapa ya? Maksudnya deket. Kalau kita mungkin pengen tahu ya, Abe sama siapa gitu. Single and happy gitu kan. Atau mungkin double and happy gitu kan, gak ada yang tahu juga. Ya aku dengan keluarga aja happy, dengan teman-teman, dengan kehidupan aku semuanya happy. Sekarang keluarga juga support. Iyalah supportive, teman-teman aku juga supportive semua. Benar banget. So I think that's it untuk obrolan kita hari ini. Nanti kalau yang pengen nonton di sesi berikutnya, please nonton. Tapi Abe, last session nih, last question buat lo juga. Moment goodness of God ya kan, gue percaya lo nanti pasti akan growing even more ya gak sih. Spoiler alert, nanti di next kita juga ada yang growing juga ya kan. Kenapa? Oke. Gue pengen tanya nih, kalau lo boleh berpesan kepada Abe di masa depan, apa yang lo akan lakukan? Apa yang akan lo bilang? Aku akan bilang tetap jadi diri sendiri, stay humble. Asik. Pokoknya jangan lupa daratan sih intinya. Gitu aja sih. Jangan lupa daratan. It's a good message ya teman-teman. Jadi semangat for your next endeavor. Apa tuh bahasa Indonesianya? Semangat untuk pengalaman lo berikutnya. Nah itu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Abe. Thank you. Mungkin mau nyanyi boleh gak sih? Nyanyi dikit boleh kali gue. Your goodness is running after me, yeah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Yeah! Only on Festock, wah thank you banget Be.
Lagi banget tos dulu dong. Gile, gue seneng banget nih. Siap, Kak. Kalian semoga diberkati dengan podcast kita hari ini. Thank you so much buat teman-teman di belakang kamera juga. Ada Debra, ada Valdi, ada Agnes. Jadi kita banyak teman-teman juga yang ada di sini. Ada Tevi juga, luar biasa. Aku Krismo pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya bareng anak-anak PAPM. Or kalau pengen kepoin episode Fist Talk lainnya, silahkan banget, monggo. See you, God bless.